video berdurasi sekitar 2 menit terekam seorang pria, warga negara asing masuk ke areal Pura Buddha di kawasan Pura Gua Gajah, Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Pelaku terbukti mengambil sejumlah uang yang berada di dalam kotak donasi yang ditempatkan di depan pura. Dengan leluasa dan merasa aman tanpa rasa takut, pelaku mengambil uang sumbangannya tersebut. Setelah melancarkan aksinya, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Tim daripada Polres Gianyar menindaklanjuti bersama Polsek Belah Batu dengan melakukan konfirmasi kepada pihak Pura Buddha Gua Gajah Bedulu. Nah, diinfokan bahwa berdasarkan hasil CCTV adanya salah satu pengunjung yang mengambil uang donasi yang ada di depan Pura Buddha. Dan saat ini tim Polsek Belah Batu masih melakukan penyelidikan. Dari hasil pengamatan di CCTV diduga untuk sementara ini adalah perawakan daripada orang asing yang melakukan tindakan tersebut. Pasca kejadian ini, polisi dari Polsek Belah Batu langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan sejumlah saksi. Hingga kini pelaku masih dalam pencarian. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani bukanlah tindakan makar karena tidak memenuhi unsur makar. Mahfud menyinggung pasal 193 KUHP yang dituduhkan terhadap Saiful Mujani. Menurut Mahfud, unsur dengan maksud menggulingkan pemerintah tidak ada dalam sebuah pernyataan. Mahfud menilai Saiful Mujani juga tidak bisa dituduhkan atas pidana penghasutan karena delik yang diatur pada pasal 246 KUHP harus memenuhi unsur adanya kekerasan terlebih dahulu. Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu satu, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Nah, jadi kalau gitu di mana dong masalah Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah? Beda dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Kan ada pimpinannya yang ngaku pemerintah. PRRI, ada pimpinannya. Aceh Merdeka, ada pimpinannya. Nah, itu makar. Lalu apa? Pasal 246 juga pelaporannya bahwa dia menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Tapi tidak bisa, karena menghasut di situ intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan. Ada kata, dengan cara kekerasan. Saiful mengharapkan kekerasan apa? Gitu. Mahfud juga merespon pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta pernyataan Saiful Mujani diuji di pengadilan. Menurut Mahfud, pernyataan tersebut tidak bisa dibawa ke pengadilan karena alat bukti tidak cukup. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan aparat kepolisian harus bertindak objektif dalam memilah laporan yang masuk. Menurut Mahfud, tidak semua pelaporan hukum wajib menjadi kasus hukum, kendati pun laporan tidak bisa ditolak. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap ada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Nah, oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya, tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara, itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia bisa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa fair? Mengganti impeachment itu.
Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Menanggapi pernyataan Saiful Mujani, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Saiful Mujani tidak memahami prinsip demokrasi yang baik. Jadi momen halal bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen halal bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara halal bihalal itu. Teman-teman, memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani disampaikan saat menghadiri halal bihalal bersama sejumlah aktivis dan pengamat beberapa waktu lalu dan menuai ragam komentar warganet. Tim Liputan iNews melaporkan. Pagi ini kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi, sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga, jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. 12 makam di tempat pemakaman umum Muslim di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara dirusak orang tidak dikenal. Diduga aksi pengerusakan makam ini dilakukan oleh orang yang hendak mencuri besi di batu nisan. Warga mengaku kesal sekaligus miris melihat aksi pencurian besi hingga harus merusak makam. Ya merasa sedih juga lah. Kenapa lah mesti itu? Ini aja lah diambil dia. Janganlah nisan kuburan itu. Itu kan tandanya kita, keluarga kita, biar ada kan. Ngapailah itu dirusak? Lurah Tanjung Mulia Hilir, Medan, Dedi Anggara mengatakan pelaku perusakan sudah ditangkap dan kepala lingkungan setempat akan melakukan ronda dan penjagaan di kawasan yang rawan akan pencurian. Pelaku itu kalau kita lihat tadi dia mengambil plat yang ada di Nisan, batu nisan itu. Jadi batu nisan itu sebelum dicetak itu kan menggunakan ada plat supaya untuk mungkin tidak patah atau segala macam. Jadi dia bongkar pakai alat, dia hancurkan, platnya itu diambil. Dan menurut interogasi dari kepala lingkungan, hasil yang dia dapat itu hanya Rp15.000 dari menghancurkan 12 makam ini. Aksi pencurian makam ini telah dilaporkan pemerintah dan warga ke petugas keamanan Babin Kamtipmas setempat. Pihak keluarga juga menambah jadwal patroli dan posko keamanan di makam, mengantisipasi hal serupa kembali terjadi.